Halo, hari ini saya rencana mau berangkat ke Kediri dari Malang. Ini adalah titik poin keberangkatan saya dari daerah Sasandu. Sekarang tanggal 22 hari Jumat, Maret 2024. Puasa-puasa, kita keluar kota. Ya, perjalanan dari Malang ke Kediri itu makan waktu kurang lebih ya hampir 2,5 jam ya. Kalau lancar saya lewat arah saya melewati via Batu, Kota Batu. Nah, jadi jalanannya kali ini cukup menantang ya, jalannya meliuk-liuk. Batu, Ngantang sampai ke Pare nanti. Oke, kita ikuti perjalanan saya dari Malang ke Batu. Oke, sekarang jam 9:01, jadi prediksi saya sampai di Kota Kediri kurang lebih ya antara setengah 12, jam 12 lah. Ya tergantung situasi jalan ya. Kalau tidak ada kendala ya kurang lebih 2,5 jam, 3 jam. Oke guys, sampai ketemu nanti. Ya sekarang ini melewati jembatan. Ini orang bilang, saya nggak tahu jembatan apa namanya. Ini belakang kampus Unmu ya, Muhammadiyah. Nah di depan itu jalan MT Haryono mungkin ya, kalau nggak salah. Ya jadi ini pertigaan. Kalau ke kiri itu ke Kota Malang, ke kanan itu ke Kota Batu. Nah ini saya melewati jalan MT Haryono, atau lebih kenal mungkin Dinoyo ya, dari Dinoyo. Oke, ini masih nunggu antrian lampu merah. Yuk kita lanjut nanti. Nah ini adalah Terminal Landung Sari. Terminal Landung Sari ini adalah, kalau dulu mungkin ya tetap ini daerah Dinoyo ya, Landung Sari Dinoyo. Jalannya apa ini? Jalan apa ini? Saya udah di Malang 2011, jalan ini nggak pernah hafal nama jalannya apa. Oh, Telogomas. Ya, Telogomas. Ya mungkin anak-anak Malang tahulah daerah sini ya. Atau mungkin anak-anak Jakarta yang kuliahnya di Brawijaya, Unmu dan sekitarnya. Nah ini adalah kampus Muhammadiyah sebelahnya, sebelah kanan. Kampus dom yang terbesar se-Indonesia mungkin ya. Itu ada dom, ada kalau kayak di mana? Itu namanya Baleirung. Nah kalau di sini namanya dom. Dom UMM. Ya sekarang kita sudah melewati perbatasan Kota Malang. Nah ini adalah daerah sudah masuk kabupaten ya, masuk Kabupaten Malang. Nah di sini sudah masuk namanya Jalan Raya Jetis. Nah ini menuju ke Kota Batu. Oke, kita lanjut nanti ya. Dan sebelah kanan ini ada Sengkaling. Nanti saya tunjukin Sengkalingnya. Oke, sampai nanti. Nah ini sudah masuk Sengkaling, tempat wisata terkenal dari zaman dulu sampai sekarang. Ya tadi Sengkaling sebelah kanan. Oh iya, ke Kediri dari Malang itu bisa dua cara ya. Yang pertama bisa lewat tol, tapi kalau tol itu nanti kita ke arah Surabaya. Nah nanti di Surabaya, sebelum masuk kota Surabaya itu nanti kita ketemu Waru. Ya Waru kita belok kiri. Nanti ada petunjuknya di situ. Sebelum masuk pintu tol Waru, kita diarahkan ke kiri menuju ke arah Mojokerto. Nah itulah jalan tol Jawa ya, Trans Jawa. Nanti itu langsung menuju ke arah Jakarta. Nah bisa juga lewat situ Kediri. Nah tapi turunnya tidak di exit tol Kediri, karena di Kediri tidak punya
exit tol. Kemungkinan mungkin lebih dekat itu menuju pintu tol Kertosono. Nah, sekarang kita sudah masuk Kota Batu. Ini adalah perbatasan Kota Batu. Ya, cuaca hari ini cukup cerah berawan ya. Sudah berapa minggu ini hujan terus, nggak berhenti-berhenti. Malang sekarang agak sedikit serem banjirnya di daerah-daerah tertentu ya. Tidak semua banjir, tapi ada daerah tertentu yang banjir. Seperti di daerah Soekarno-Hatta, terus dari daerah Jen Sutoyo. Nah, itu daerah-daerah yang langganan banjir. Kalau sini banjir nggak mungkin karena airnya justru ngalirnya ke bawah. Ini posisi jalan menanjak ini. Ya, nanti selepas Kota Batu kita akan masuk ke daerah pegunungan ya, melalui bukit-bukit gitu. Dan memang tempat jalannya cukup agak ekstrim, kecil. Di sana sering terjadi longsor kalau pas musim hujan. Semoga tidak ada longsor hari ini. Dan yang sebelah kanan ini, kalau ke kanan ini ke arah Karanglo atau Karangploso. Nah, ini juga bisa menuju ke arah Surabaya. Ini namanya Pertigaan Pendem namanya. Jadi ini famous banget ya. Jadi kalau dari arah Surabaya keluar pintu tol exit tol Singosari menuju ke Karanglo, Karangploso, langsung menuju Pendem yang pertigaan tadi ketemunya di situ. Nanti kalau mau ke Batu itu ke arah belok kanan, kalau ke kiri itu kembali Kota Malang. Oke. Sementara itu dulu, nanti saya spill daerah yang lainnya ya. Ya, sebentar lagi ini adalah daerah tempat wisata ya, paling macet Jawa Timur, Jatim Park 3. Nah, ini kalau weekend daerah sini nih macet nih biasanya. Kalau hari Minggu itu yang turun yang macet, kalau hari Sabtu biasanya yang naik yang macet. Atau dua-duanya juga, kadang-kadang hari Minggu dua-duanya macet antara yang mau ke Batu sama yang keluar Batu. Nah, ini adalah hotel di sebelah ini, Hotel Senyum. Di belakangnya itu ada Jatim Park 3. Oke, ini adalah Jatim Park 3. Di sini banyak resto ya, ada pondok desa, ada warung Mbok Sri, ada iga bakar, ini ada baru iga bakar, ada ayam Pak Yusuf. Daerah sini banyak kuliner. Ya, biasanya hari Sabtu Minggu ya, malam Minggu dan hari Minggu daerah sini macet karena banyak orang yang habis wisata terus kulinernya di daerah sini. Kalau mau ke atas lagi di Kota Batu juga banyak. Nah, ini adalah Singosari Resort. Singasari. Ini paling mahal ya. Bukan paling mahal sih, tapi ada yang lebih mahal. Ya, seperti apa ya di Singasari? Itu hotel tapi kayak cottage, kayak villa. Tempatnya bagus. Saya belum pernah ke situ karena mahal. Ya, ngapain juga orang Malang nginep situ. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya setelah di Kota Batu. Thank you. Oke guys, sebentar lagi kita sudah masuk tengah-tengah Kota Batu. Dan ini biasanya kalau teman-teman ke Kota Batu dari Surabaya gitu ya, biasanya ketemu jalan ini nih. Ini kan dialihkan karena di sana satu arah. Nah, di sini namanya Jalan Dewi Sartika. Ini adalah pasar, ada di sebelah kiri ini ada pasar bagus ya, pasar versi anti beceknya gitu. Pasarnya modern dan cukup besar.
Nah, ini sebelah kiri pasarnya. Nah, saya tidak bisa dilihat jelas ya dari kamera. Nah, itu pasarnya. Gede sekali, besar sekali. Dulu nih kalau nggak salah nih pasar kecil-kecil ini diratain terus dibangun ulang, dimodernisasi. Namanya ya, depan pasar ada terminal batu yang melayani lain-lain antar kota aja ya. Antar wilayah di Kota Batu. Dan kalau kita lurus ke depan lagi, nanti di depan ada pertigaan. Ya, ada pertigaan. Nah, ini pertigaan kalau kita ambil belok kiri ya, itu nanti ketemu dengan Jatim Park 2. Nah, ini pertigaannya. Ke kiri Jatim Park 2, kalau ke kanan ini ke dalam kota. Tengah kota maksudnya. Nah, kalau lurus lagi itu nanti kita akan ketemu Jatim Park 1. Nah, kita ambil jalan kiri. Di sini juga ada pertigaan. Kalau belok kanan itu kembali ke Surabaya atau Kota Malang. Ini kalau kita lurus ke kiri nih kita ke Pujon atau ke Kediri. Nah, ini jalan besarnya Kota Batu. Nama jalannya Sultan Agung. Nah, jalan raya Sultan Agung ini lurus mentok nanti ketemu dengan Museum Angkut. Ya, ketemu Museum Angkut. Museum Angkutnya paling ujung. Nah, di sebelah kirinya nanti ada ada Jatim Park 1. Nah, ini Jatim Park 1 nih. Nah, itu dia Jatim Park 1. Kita ke kiri ya. Siapa yang sudah pernah ke sana? Angkat kaki. Angkat tangan, bos. Ya, kalau ke depan terus itu ada Museum Angkut. Nah, itu dia Museum Angkutnya sudah kelihatan. Kalau ke kiri itu ke daerah hotel-hotel ya, ada Hotel Aston dan sebagainya. Nah, ini kita ke kanan. Kalau lurus berarti masuk Museum Angkut. Karena kita hari ini tidak piknik, ya jadi kita tidak lurus tapi belok kanan saja. Oke guys, sampai ketemu nanti di tempat yang lain lagi ya. Thank you. Ya, kita sudah masuk ke sehabis Kota Batu, tengah Kota Batu, maksudnya pusat Kota Batu. Nah, sekarang ini daerahnya Jalan Trunojoyo, Songgoriti ya. Nah, ini kanan ini Songgoriti nih, tempatnya villa-villa. Nah, jadi kalau mau ke Songgoriti bisa lewat kanan. Nah, ini kita arah lurus. Nah, ini yang saya bilang sudah melewat tengah Kota Batu, Jalan Trunojoyo ini nanti jalannya agak sedikit berliku-liku nih ke arah Pujon ya. Nah, tempatnya para layang, tempatnya apa lagi ya? Taman Kelinci kali sebelah sana ya, itu ada juga. Terus kayaknya sini banyak taman wisata deh, Coban Rondo. Nah, ini arahnya ke arah sini ya, Jalan Trunojoyo. Ya, tempatnya kayak gini ya. Kita ngelewatin bukit-bukitnya. Jalannya cukup sempit. Ya, tapi bisa lah 2 mobil papasan. Cuma sini jangan ngebut-ngebut, jangan nyalip, bahaya karena kalau menyalip di tikungan itu resikonya adalah bisa terjadi kecelakaan karena kita nggak tahu di arah depan kan. Nah, ini kondisinya nih, saya lagi ngantri nih. Di depan ini ada
truk yang nggak kuat nanjak. Jadi jalannya pelan-pelan. Nah, di sebelah kiri ada Jambu Luwuk. Siapa yang sudah pernah kesini? Ini yang paling heritage juga. Udah lama ya Jambu Luwuk. Ini pak villa-villa kayaknya. Satu villa itu dulu masalah nginep itu berapa kamar ya? Mungkin 4 atau 5 saya lupa, atau 3 tuh ya. Itu lumayan mahal ya. Pokoknya juta-jutaan lah, antara 2 jutaan lebih gitu. Nggak tahu sekarang. Ya, jalannya mulai berliku-liku. Dan ini terus ya sampai ke Pujon. Nanti habis Pujon lurus sampai ke daerah mendekati danau Pujon, Ngantang. Nah, itu agak sedikit lempeng lagi jalannya. Tapi Ngantang nanti ke bawah lagi menuju ke Kandangan, itu jalannya berkelok-kelok lagi. Oke. Lanjut ya. Nanti saya lanjutin lagi perjalanan ini. Nanti sampai Pujon saya kasih tahu. Saya info lagi. Thank you. Ya, sekarang sudah di daerah ini, kalau nggak salah ini yang ke kanan ini mau ke arah Paralayang ya. Kalau tadi yang kiri, belok kiri tadi itu ke Coban Rondo. Ya, ini sudah masuk wilayah Pujon. Di sini kalau nggak salah ada tempat wisata juga, baru. Isinya cuma bunga-bunga dan tempat wisata mainan anak-anak juga. Namanya saya udah pernah sih, tapi waktu itu pas baru di launching ya tempatnya ini. Namanya apa ya? Namanya Santera de la Punte. Namanya susah banget. Nah, ini yang ke Paralayang. Malam-malam lihat kalau cuaca cerah ya, lihat pemandangan kota Malang dari bawah, Kota Batu. Nah, dari sini cocok nih. Nah, ini masuknya belok kanan ini. Srimaya. Nah, itu dia. Tempatnya bagus, banyak taman-taman juga di sana. Oke, ini daerah Pujon. Pujon ini terkenal dengan apa ya? Dengan susunya, dengan sapi-sapinya. Daerah penghasil susu juga, penghasil daging juga mungkin di sini. Tapi setahu saya sih susu di sini kebanyakan. Makanya di daerah Malang itu, di Kota Batu juga banyak yang menjual pengrajin atau kuliner-kuliner yang berbahan susu. Ya, inilah Kota Pujon. Ya, cuma segaris saja ya. Setelah itu nanti kita menuju ke Ngantang. Outre, baik, sampai nanti deh ya. Oke. Oke, setelah Pujon ya, jalannya mulai menurun, berkelok-kelok seperti ini. Ini daerahnya cukup rawan ya, rawan kecelakaan. Karena turunannya juga cukup tajam, belokannya juga tajam, turunannya tajam. Ya, selepas dari Kota Pujon tadi ya. Sampai Mantung. Daerah Mantung. Oke. Sekarang sudah jam 9:55. Ya, semenjak tadi kita berangkat antara jam 8-an tadi ya. Jam 9 lewat dikit.
Ya tadi dari arah Sasando sampai sini hampir kurang lebih 45 menitan. Di sini banyak tempat orang jualan ya, menjual hasil tanaman atau perkebunan mereka. Ada apel, ada ubi, ada talas mungkin, ada bawang, ada sayur-sayuran. Ya, semua dijual. Di sini daerah perkebunan sayur ya. Jadi petani-petani sayur di sini paling banyak. Jadi ini untuk disuplai ke seluruh wilayah Jawa Timur, bahkan sampai ke Jakarta. Seperti pertaniannya adalah seperti wortel, kol, atau kubis, bawang, dan sebagainya. Kentang banyak diproduksi di daerah sini. Oke, jalannya semakin berliku-liku. Ya, seperti inilah kondisinya, teman-kawan. Kalau kita mau ke arah Ngantang, Pujon, atau mau ke Kediri dari Malang yang lewat Batu, nah ini jalannya kayak begini ya kondisinya. Oke, ini sekarang jalannya di daerah Pujon ya, atau Mantung atau apa teh, Matang apa-apalah. Di sebelah kiri ini sungai. Nah ini sungai ini kalau hujan, pas kondisi hujan deras gitu ya, yang lama biasanya airnya meluap ya. Nah, kadang-kadang bisa banjir gitu. Nah daerah ini daerah rawan, jadi kalau mau wisata air sungai situ hati-hati kalau pas musim hujan. Takutnya nanti bawa air dari atas, ini kan menuju ke bawah nih, air seperti air bandang, agak danger ini sungai. Oke, sampai nanti kita teruskan setelah ini ya. Ya, ini jalan ya, memang di sini agak sedikit rawan, terutama rawan longsor. Nah, ini sekarang lagi ditahan tanahnya supaya tidak tumpah ke jalan raya gitu ya. Nah, memang daerah Pujon, Ngantang, ya bahkan sampai ke bawah itu, ke arah Kandangan gitu, sana nggak ada hutan tuh. Nah situ juga daerahnya juga rawan ini ya, rawan longsor. Nah saya kadang takut lewat sini malam-malam kondisi hujan, aduh ngeri banget tuh. Apalagi sekarang musim hujan lagi. Dan saya lagi sedang ada tugas di Kediri, pertemuannya jam 1, sekarang udah jam 10. Semoga nanti pertemuannya atau meetingnya tidak terlalu sore ya, karena saya takut sekali lewat sini kalau sore hari, apalagi menjelang maghrib. Pas hujan lagi, aduh. Itu dia. Jadi lebih baik kalau kesini tuh kondisinya siang untuk meminimalisasi resiko. Tapi kalau nanti agak sedikit malam mungkin lebih baik lewat tol aja kali. Agak jauh sih, tolnya juga mahal. Nah itu patung sapi.
Sini daerah kandang sapi. Yes, beautiful ya, indah sekali pemandangan. Ini pas kondisi cuaca lagi agak mendung-mendung dikit. Oke, nanti kita sambung lagi di daerah berikutnya. Thank you. Pemandangannya bagus sekali di sini. Kelewatan tadi momennya. Pemandangannya bagus banget. Jarang-jarang lewat sini kondisi cerah ya. Biasanya kalau nggak mendung ya hujan. Semoga cerahnya sampai sore nanti. Saya bisa lewat di sini. Di sini banyak rumah makan tapi sepi. Padahal view-nya bagus banget. Mantap guys. Wah. Kayak lembah Amazon ya. Kita di Indonesia atau di Peru atau di Brazil. Ya, jadi beginilah pemandangan kalau kita melewati Batu, Pujon, Ngantang ya, dari arah Malang mau menuju ke Kediri atau Pare. Wah. Go, ale. Jadi kalau di sini nyalip ya percuma ya teman-teman. Tadi saya perhatikan mobil depan saya nyalip, saya cuma satu nyalip saya aja, tapi mentoknya di situ. Ya kalau dipikir nyantai aja, nggak usah buru-buru. Karena kalau jalan sini ini percuma buru-buru, mau kemana nanti ketemu lagi bis-bis besar gitu ya, atau truk-truk besar, ntar lewat lagi ya kayak depan itu. Sayang banget ya, tapi mau gimana ya, ayamnya baru dimasuk. Ayam, pikirannya ke ayam. Ya begitu, sampai nanti lagi ya, daripada ngelantur ngomong ayam. Ya ini sekarang kita tiba di daerah Ngantang. Sekarang jam 10 lewat 16 menit, berarti hampir kurang lebih 1 jam kita dari arah Parangploso tadi, Malang, sampai di sini. Di sini di Ngantang itu ada yang terkenal ya, tempat wisata, dia namanya Danau Selerojo. Danaunya di sebelah kiri. Selerojo itu danau besar ya. Ya, tempat wisata gitu. Dan ini jalannya sudah mulai agak lempeng ya, seperti yang saya bilang tadi. Dari mulai Pujon, Ngantang itu mau ke arah Ngantang, nah Ngantang udah mulai jalannya udah lurus. Nah nanti kita mau ke arah dari Ngantang mau ke arah Kandangan, itu nanti kita ketemu lagi bukit-bukit, hutan-hutan bukit gitu ya. Jalan juga berkelok-kelok. Nah ini jalannya udah agak mendingan. Biasanya banyak orang-orang yang dari arah Batu menuju Ngantang atau Pujon itu nggak kuat ya. Jalannya itu kan berkelok-kelok. Nah kalau bagi orang yang cepat mabok, biasanya bukan mabuk minum ya, tapi mabuk perjalanan, nah itu biasanya cepet banget tuh terpicu gara-gara jalannya yang berkelok-kelok.
Tapi tergantung driver juga sih. Kalau drivernya nyetirnya enak, nyetirnya nggak tidak terlalu patah kiri patah kanan gitu, nyetirnya terlalu, kalau beloknya itu terlalu nekuk gitu ya, mungkin penumpangnya nggak akan muntah mungkin ya. Saya pernah bawa adik saya yang tukang muntah itu, kalau dibawain, ya bukan tukang muntah sebenarnya sih, mual, dia dibawain supir dulu dari arah Padang mau ke Riau. Itu kan daerah sana kan terkenal dengan kelok-keloknya, daerah kelok-kelok 9 dan apalah. Itu jalannya kan sepanjang hampir 5 atau 4 jam, itu kan jalannya kan seperti ular gitu kan. Nah coba bayangin, sepanjang jalan tuh jalannya nekuk-nekuk gitu tuh. Kalau orang nggak kuat iman itu pasti udah muntah itu. Nah biasanya daerah orang-orang situ, driver itu jago-jago bawa mobilnya, bisa memainkan mobil supaya mobil tidak terlalu patah-patah gitu ya, mengakibatkan orang mabuk. Nah tapi kalau nggak salah sekarang pemerintah semenjak era Jokowi itu jalan di arah ke Kelok 9 itu sekarang kalau nggak salah ya, saya belum pernah salah lagi sih, kalau nggak salah sudah dibuatkan jalan yang lurus. Jadi jalan kelok-kelok itu dibuat pintas-pintas itu, di crossing gitu ya. Oke, good. Ya itu mempercepat perjalanan, terutama yang dari arah Kota Padang atau daerah Sumatera Barat menuju ke Riau atau Pekanbaru. Itu sih. Oke, sampai ketemu nanti lagi ya. Macet kena ini, kena keong. Oh, depan keong tuh. Nah, ini sekarang sudah lepas Ngantang ya, tapi masih daerah Ngantang. Ini jalannya udah mulai berkelok-kelok lagi, masuk hutan lagi. Tapi ini menurun ya, jalannya menurun dari Ngantang nih, menurun sampai ke lokasi daerah Kandangan nih. Di sini banyak durian teman-teman. Kalau mau mampir sini duriannya. Ngaku-ngakunya mereka panen sendiri. Sini terkenal dengan ngaku-ngakunya durian Musangking, panen sendiri. Ya nggak tahu sih. Saya juga bukan pencinta durian, tapi tadi ada tulisannya persilangan Musangking dengan durian asli Ngantang. Nah, namanya apa tadi tuh? Ya, boleh dicoba kalau yang senang durian, tapi saya tidak senang durian. Ya, kondisi kayak gini ya, teman-teman. Jalannya tuh berkelok-kelok. Nah, saya nggak kebayang kalau malam di sini banyak kempes. Tapi sini nggak ada macan, nggak ada binatang buas. Sini aman. Nah itu dia, itu jual durian 15.000. Musangking. Di sini di daerah ini tidak ada yang jualan, ya ada yang jualan tapi jualannya ya musiman ya, kayak tadi duren itu. Nah ini seperti kayak gini dibuat rumah-rumah seperti ini, itu biasanya mereka untuk jualan. Nah kayak gini contoh 20.000, 10.000, ada jual pete juga. Wah, mantap. Sayang sekali saya tidak suka dua-duanya. Oke, di sini kalau teman-teman bawa kendaraan motor atau mobil nggak usah kencang-kencang, karena jalannya seperti ini. Ini daerah Kasembon, Ngantang. Mungkin sekitar 15 kilo lagi sudah masuk ke daerah perbatasan Pare. Coban Slimpring. Oh, di sini ada coban rupanya. Slimpring.
Sudah lama nggak lewat sini, mungkin udah hampir sekitar ya ada kali 3 tahunan semenjak COVID saya nggak pernah lewat sini. Kalau ke arah Kediri biasanya saya lewat Surabaya, lewat tol. Lebih aman dan ya bukan lebih aman sih, maksudnya jalannya nggak kayak gini. Jalan kayak gini ya badan sakit semua nih. Nah inilah diperlukan skill mengemudi di jalan-jalan gini supaya penumpang teman-teman tidak mabok. Ya jangan sampai mabok. Kadang-kadang saya suka ambil jalan dikit kalau kosong ya, saya ambil jalan dikit supaya nggak terlalu bantingan mobil, nggak terlalu limbung gitu ya. Nah kayak gini saya ambil jalan dikit. Nah sampai di sini saya rem dikit supaya tidak terlalu kebanting. Nah, mesti halus. Sometimes saya ambil jalan dikit, sometimes ya tidak ambil karena ya berbahaya ambil jalan dikit. Oh ya, ini teknik ngerem, teknik berbelok juga penting. Kapan kita brake, jangan late braking ya. Kalau late braking pas di tikungan tuh bahaya. Kalau udah tahu depan ada tikungan, lebih baik sudah ngerem di awal. Kalau mobil Matic atau mobil CVT, oke sih, oke sebentar ya, sampai ketemu nanti. Ada telepon masuk. Oke, sekarang sudah lepas dari hutan tadi, ya, hutan Kesambon atau Ngantang lah, apa namanya lah. Nah, ini sudah di daerah Kesambon juga masih, tapi sudah nggak lewat hutan yang tadi yang jalannya berliku-liku. Nah sekarang sudah mau menuju ke daerah arah Kandangan ya. Di Kandangan itu kalau dari sini nih ketemunya pertigaan namanya. Jalannya lebar, bagus. Beda sama jalan yang tadi barusan. Sekarang jam 10:39. Sudah di Kesembon atau Wonongagung atau apalah, tapi masih daerah Kabupaten Malang ya. Karena nanti sebentar lagi kita mungkin sekitar 5 atau 6 kilo lagi dekat ke arah perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Atau apa ya? Iya benar tuh, Malang Kediri. Iya nanti kita lihat aja perbatasannya ada. Ya jalannya sudah mulai enak, lebar. Ya sedikit berkelok-kelok juga, tapi nggak kayak tadi ya, kelokannya sangat ekstrim. Dan oh ya kalau di sana daerah tadi itu, di daerah Kasembon Hutan tadi itu kalau malam nggak ada lampu ya teman-teman. Ya di sini juga nggak ada lampu sih. Wah ada rambutan, mantap. Lempeng. Oke, sampai nanti ketemu di daerah Kandangan ya. Oke, thank you. Ini sudah masuk kota Kasembonnya ya. Saya biasanya kalau ngisi bensin di sini. Nah ini pom bensinnya. Bentar lagi kita mau masuk ke daerah kota, masuk Kandangan, perbatasan di sebelah sana. Saya mau masuk pom bensin dulu. Mau menghilangkan ngantuk-ngantuk sebentar. Ya, berarti tadi kita berangkat jam 9 ya. Ya sekarang sudah jam 10:40.
Jumat. Persiapan sholat Jumat. Oke. Tapi masih 10.40. Oh, mau tadarusan dulu kali. Anak pesantren. Ya, inilah penampakan Kasembon. Di sini ada Rumah Sakit Islam Kasembon. Oh, oke, ketemu keong. Saya belum sambil nyalip karena tidak kelihatan. Ya, kosong. Ya, sudah jalan sana lah. Udah tutup. Oke. Sudah lewat. Oke guys, nanti kita terus lagi ya sampai di pertigaan. Kalau ada yang menarik sebelum pertigaan nanti saya liput lagi. Oke, thank you. Inilah perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Nah, jadi kita semakin dekat ya ke Kediri. Nah, ini ada penunjuk baru nih. Kota Bandara Doho, Tulungagung, lurus. Oh iya, beberapa bulan yang lalu Bandara Doho sudah dibuka. Ya, itu untuk pesawat-pesawat yang sudah mendarat di sana. Memang pemberitaannya memang belum banyak gitu ya. Mungkin baru 1-2 airline mungkin. Tapi belum ramai juga. Nah, masalahnya saya juga nggak tahu itu tujuan kemana gitu ya. Apa ke Jakarta atau ke mana gitu, belum tahu. Nah, bandaranya bagus, modern. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. Bandara Doho, bandara modern ya, bandara baru. Itu internasional ya. Mantap dah pokoknya lah. Cuma nggak diresmikan sama Pak Jokowi nggak berani ke Kediri. Saya mau ke pom bensin dulu. Mau relax dulu sebentar. Oke. Sampai ketemu nanti ya guys. Saya mau ke toilet dulu. Ya, kita sudah sampai di Kandangan. Nah, inilah pertigaan ya. Dari arah Malang yang mau dari Batu yang mau menuju ke Kediri. Nah, kalau ke kanan itu ke Jombang. Dan yang ke kiri adalah yang ke Kediri. Yang kanan Jombang, Surabaya, kita ambil jalan kiri. Nah, ini pertigaan Kandangan. Kita sebentar lagi lewat jembatan. Nah, inilah Kandangan, saudara-saudara. Nah, inilah jembatan Kandangan. Melintas sungai. Saya nggak tahu sungai apa namanya. Sungai itu apa? Sungai ya. Ya, sungai irigasi. Oke. Ya, ini cuaca hari ini cukup mendung dikit.
Nah, Pare, Kediri lurus, bandara lurus. Kita ambil lurus. Kita ambil lurus. Ya, kondisi jalannya bergelombang, tapi aspal. Jadi ya untuk kecepatan tinggi juga nggak memungkinkan, dan memang jalannya juga rada sempit ya teman-teman sini. Masih kurang mulus, tapi aspal, cuma bergelombang aja. Oke, kita terusin lagi ya, nanti sampai di daerah Pare atau mana gitu ya. Oke, thank you. Ya, sekarang sudah di Jalan Raya Kandangan, masih tetap. Cuma kali ini saya mau belok kiri, ya, mau belok kiri ke Jalan Diponegoro. Nah, ini Pare, kita sampai di Pare. Sebentar lagi kita masuk kota Pare, teman-teman. Nah, ini Jalan Pangeran Diponegoro. Oke. Nah, kalau lurus itu ke Kepung Pucu, kita belok kanan. Simpang 5 Gumul, Kediri, Tulungagung. Jalannya bergelombang ya teman-teman sini, ya ampun deh. Tapi aspal sih, cuma nggak rata aja. Cuaca agak mendung tapi panas ya teman-teman sini. Aduh, sini sudah luar itu di atas 35 derajat walaupun mendung. Suhu luar loh, pantas aja gerah. Ya, tadi kita boleh Kandangan, sekarang udah masuk Pare. Sekarang udah jam 11.45 ya. Tadi saya berhenti di daerah Kandangan itu kurang lebih hampir 45 menit berhentinya, cukup lama karena nelpon dulu, telepon my big boss. Tidak 45 sih, 30 menit lah. Ya, ini jalannya mungkin outer ring road ya, truk-truk besar di sini. Oke, nanti saya lanjutin lagi setelah masuk di kota Parenya ya. Ya, sini udah di Kecamatan Pare, Sumberbendo. Jalannya seperti ini. Dari arah sebaliknya sepi sekali. Tidak banyak, nggak rame gitu ya. Banyak motor. Ini saya kurang tahu nih, apa ini jalan pintas menuju kota Kediri atau gimana? Rasanya sih gitu. Jadi kita nggak lewat kota nih kayaknya. Jadi ini kita di ring roadnya Pare, kotanya di sebelah kanan. Kalau menurut peta begitu. Ini sepertinya jalan outer ring road khusus untuk mobil-mobil besar, tapi nggak banyak sih, mungkin karena ini ya jembatan kali. Kanan kiri ini sawah dan apa ya,
Jagung. Iya, jagung. Ladang jagung. Ini pabrik apa nih? Sari Mikaya. Pabrik apa? Kayaknya pabrik air nih. Kahuripan Pari. Nah, itu jalan besarnya ya. Kalau ke kanan itu ke kota Pari. Sepertinya kita memotong jalur atau di ring road. Nah, ini sekarang jalan utamanya lagi. Sebenarnya tadi waktu di pertigaan tadi, sebenarnya kita bisa lurus tuh, bisa masuk kota. Tapi ya sudah, mau gimana lagi. Nah, sekarang ini udah menuju ke arah Kediri. Sekarang sudah jam 11.53. Tadi dari Malang jam 9 kurang dikit. Ya, jam 9 kurang dikit ya. Atau jam 9. Ya, beginilah kondisinya. Oke teman-teman, nanti saya lanjutkan lagi ya setelah mau masuk kota Kediri. Thank you. Sekarang sudah nyampe di Gurah. Di Gurah Kediri. Ya, jalannya seperti ini. Ya, mungkin sekitar saya sampai di tujuan tuh mungkin sekitar 4 kiloan lagi. Di kota Kediri. Ya ampun, panasnya ya Allah, ya Allah. 35 derajat luar. Mobil kalau nggak ada AC-nya kumus-kumus nih. Oke. Sekarang di Jalan Ahmad Yani ya. Ahmad Yani, ini Ahmad Yani Gurah Kediri ya. Ini Gurah ini kayak seperti apa ya? Orang kalau mau nyanyi ya, tenggorokannya tuh digurah dulu. Dikuras dulu, ditarik dulu lendir-lendirnya. Supaya pada saat nyanyi suaranya garing. Nah, itu digurah namanya. Apa ini tempatnya tempat gurah? Ya nggak tahu. Oke guys, ini udah jam 12-an. Ya panasnya minta ampun. Sungguh terlalu panasnya ini. Perasaan tadi di Malang udah mendung-mendung gitu. Oke lah. Oke, saya mau nunjukin ini adalah Gurah Kediri ya. Seperti ini jalannya bagus, aspal, tidak bergelombang, tidak ada bolong-bolong. Ya ada sih gelombang dikit, tapi tidak separah tadi yang di daerah Pare itu. Di sini masih mending lah. Jalannya lebar. Sudah sampai. Ini kalau nggak salah udah di ini ya, di apa ini nih, statunya nih apa namanya? Saya kalau nggak lupa, kalau di Jalan Erlangga ini apa namanya? Saya pernah kesini tapi berapa kali nggak tahu namanya. Nggak inget namanya apa nih ya? Ini emang ciri khas pas masuk kota Kediri ada gerbang ini. Saya nggak tahu apa namanya. Ya ini tempat wisata juga ya teman-teman. Jadi bisa ke sini foto-foto gitu ya. Nah
namanya itu apa ya? Kediri 1000 budaya. Simpang 5 namanya ya, Simpang 5. Simpang 5 Gumul nama daerahnya. Jadi ya itulah pertanda bahwa kita sudah masuk kota Kediri. Ya, sekarang kita sudah di kotanya. Kediri ini penghasil terbesarnya itu adalah di tembakau dan pabrik rokoknya nih ya. Ya. Pabrik rokok Gudang Garam. Ini adalah pabrik rokok terbesar di Indonesia. Bahkan mungkin dunia kali ya. Pabriknya gede banget. Karyawannya banyak. Atau Jarum, nah Jarum juga besar. Kalau Jarum kan di Kudus, pabrik rokoknya. Nah ini Kediri Gudang Garam. Oke, nanti saya lanjutin ya di tengah kota lagi ya. Nah ini adalah kantor Kabupaten Kediri, Pemkab Kediri. Kabupaten Kediri dan DPRD-nya di sini juga kantornya ya. Ini kita di jalan apa namanya, Jalan Soekarno-Hatta ya. Ya, Soekarno-Hatta. Jalannya besar, sepi ya. Nggak kayak di Malang rame. Di jalan semua Malang tuh nggak pernah sepi sekarang. Sudah kayak metropolitan aja. Sekarang kalau di Malang tuh jarang sekali menjumpai jalan yang kosong, sepi itu. Bahkan kayak di jalan dulu Ijen atau jalan Ijen Simpang Balap Ijen itu daerah-daerah yang kalau udah jam 8 malam sepi, zaman dulu tahun 80-an. Ingat umur. Iya loh, bener loh, tahun 80-an tuh daerah situ sepi banget. Daerah Tampomas, terus depan pasar Ororodowo itu daerah kalau jam malam tuh udah sepi banget. Jam 8 tuh udah kayak apa ya? Kayak udah gak ada orang lewat. Ya gitu lah dulu Malang tahun 80-an ya. Sekarang ya ampun, Soekarno-Hatta macet. Kita sekarang di Jalan Joyoboyo. Ya, tujuan saya udah deket sih. Cuma masih kepagian. Saya petain dulu jalannya deh. Tak karungi dulu jalannya. Jalan Joyoboyo. Ya kemarin ada rencana truk Fuso, saya ngirim barang ya ke daerah ini menggunakan truk Fuso. Kelihatannya sih ya muat jalannya, cuma manuver untuk masuk ke gudangnya dia.
sini ya tadi pagi. Kita lewat jalan arteri. Jalan. Raja Agung. Oke. Sini pasar ramai sekali. Waduh, polisi bagi-bagi jatah. Polisi bagi-bagi jatah. Polisi bagi takjil. Jangan ikutin mobil orang itu. Apa tuh mobil remaja? Aduh. Masuk ke dalam. Danger. Jare-jare. In 200 meters, at the roundabout, take the second exit. Kandangan. Jari-jari Kota Kediri.